Sistem pernapasan Dr. Ahmad Sirajuddin, SPOG. Sistem pernapasan, pembahasan pernapasan hidung, pernapasan trachea, pernapasan paru-paru, sistem respirasi adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Sistem pernapasan, organ pernapas bagian atas, hidung bagian luar, rongga hidung, pharynx, larynx, trachea. Organ pernapasan bagian bawah, primaria bronchus kanan kiri, bronchus paru kanan, lobus superior, lobus intermedius, lobus inferior, paru kiri, lobus superior, lobus inferior. Hidung, kavitas nasal adalah sepasang ruang pada tulang wajah dan dari tengkorak. Udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasalis. Hidung dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar. Rambut hidung tumbuh untuk menyaring udara. Tulang maksila dan palatin membentuk dasar kavitas nasalis. Atap hidung dibentuk oleh osteomoideus dan sphenoid. Dinding lateral dibentuk oleh maksila, palatin, dan lakrimal. Di dalam hidung ada lubang yang menghubungkan hidung dengan telinga, yaitu meatus. Faring adalah penghubung hidung dengan laring dan trakea. Terdiri dari cornea, nasopharynx, oropharynx, dan laryngopharynx. Terdapat tuba eustachian, yaitu saluran yang menghubungkan saluran pernapasan dengan saluran pendengaran. Oropharynx adalah persimpangan saluran pernapasan dan pencernaan, dibentuk oleh tulang rawan. Larynx merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara. Terdapat epiglotis dan glotis. Dibentuk oleh 9 tulang rawan, otot, dan ligamen. Tulang rawan yang tidak berpasangan adalah toroid cartilage dan cricoid cartilage. Yang berpasangan arytenoid cartilage corniculate cuneiform. Trakea, saluran pernapasan, laring, trakea. Penghubung antara laring dengan paru berbentuk tabung 2 x 11 cm terletak di leher, di bawah laring, dan di depan osofagus dan sternum sampai toraks dan mediastinum. Terbentuk oleh 16-20 hyaline cartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernapasan tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan kolagen berbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Terdapat pusat produksi cairan mukosa untuk saluran pernapasan, yaitu sel goblet dan sel silia. Paru-paru. Organ paru, sepasang organ yang merupakan kumpulan alveoli. Terdapat pada rongga dada di samping mediastinum dan dibatasi oleh pleural cavity. Paru kanan terdiri dari 3 lobus. Paru kiri terdiri dari 2 lobus. Organ paru dibungkus oleh lapisan membrana serosa yang dinamakan pleura. Pleura
ischeralis membungkus seluruh lapisan permukaan baru. Pleura parientalis membatasi mediastinum, diafragma, dinding toraks. Rongga pleura yang berisi cairan pleura. Ini bagian-bagian paru. Organ paru berisi susunan jaringan bronchial untuk memungkinkan terjadinya proses pernapasan. Susunan bronchus, primer, sekunder, tertiar, bronchiolus terminal. Jaringan tracheus hingga bronchial dibungkus oleh jaringan cartilage sebagai alat penahan agar saluran pernapasan tetap terbuka. Dinding bronchiolus terdiri dari otot polos untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Pada setiap akhir dari percabangan bronchus terminalis terdapat gelembung-gelembung alveolus, yaitu tempat di mana pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen akan terjadi. Bronchus merupakan cabang utama perjalanan pernapasan menuju paru-paru. Terdiri atas primer, sekunder, dan tertiar dengan diameter mulai 1,5 cm sampai dengan 1 mm. Membuat paru terbagi menjadi 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri, serta 10 segmen kanan dan 9 segmen kiri. Bronchus dibentuk oleh tulang rawan, otot, dan epitelum. Bronchus dengan diameter lebih kecil dari 1 mm terbentuk oleh jaringan epitelum. Dinding bronchiolus terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Berakhir pada terminal bronchus, akhir percabangannya banyak terdapat gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Cek gambarnya. Alveoli, organ saluran pernapasan terkecil dengan diameter 1 mm dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, di mana darah yang mengandung karbon dioksida akan dipertukarkan dengan gas oksigen dari udara yang diserap. Struktur alveolus terdiri dari 3 pembungkus sel: simple squamous epithelium, alveolar macrophage, surfactant secrete cell. Alveoli bergabung dalam satu sulcus, satu ductus, bronchus respiratory, lobus pulmonalis, achinus, kumpulan ductus dalam setengah lobus. Mekanisme pernapasan. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara. Akibat adanya gerakan kosta dan diafragma menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara. Tekanan yang mengalir udara sehingga menurunkan diafragma ke bawah, membesarkan rongga dada. Demikian sebaliknya kalau udara keluar. Mekanisme menarik nafas, rongga dada membesar dan diafragma ditekan. Akibatnya tekanan rongga dada kecil, udara sekitar tekanannya tetap. Udara dalam paru-paru tekanannya kecil, akibatnya udara masuk ke dalam paru-paru. Proses pernapasan internal yaitu proses oksidasi glukosa atau molekul lainnya untuk memperoleh energi, di mana pada proses ini dibutuhkan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pernapasan eksternal, pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida. Proses inspirasi. Diafragma dan intercostalis externa berkontraksi, volume dan rongga toraks bertambah, tekanan intraplural akan berkembang, paru akan berkembang, tekanan intrapulmonal akan menurun, udara akan masuk ke dalam organ tubuh. Proses ekspirasi. Diafragma dan intercostalis externa melakukan relaksasi. Volume dan rongga toraks berkurang, tekanan intraplural bertambah negatif, paru mengkerut, volume mengecil, tekanan intrapulmonal meninggi di atas tekanan atmosfer, udara akan keluar dari paru. Pertukaran gas dalam paru. Internal respiration, pertukaran gas antara alveolus paru dengan pembuluh kapiler paru.
Karbon dioksida melakukan difusi dari pembuluh kapiler paru ke dalam alveolus. Oksigen melakukan difusi dari alveolus ke dalam pembuluh kapiler paru. Internal respiration, pertukaran gas antara jaringan sel dengan sistem kapiler paru. Oksigen melakukan difusi dari sistem kapiler paru ke dalam sel-sel. Karbon dioksida melakukan difusi dari sel-sel ke dalam sistem kapiler paru. Mekanisme pernapasan. Fisiologi pernapasan. Fungsi paru-paru pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada pernapasan paru-paru, oksigen diambil dari mulut dan hidung via trachea dan pipa bronchilus terus ke alveoli dan berhubungan dengan darah di kapiler pulmonaris. Oksigen dengan darah dipisah, oksigen diikat oleh Hb lalu dibawa ke jantung. Di paru-paru, karbon dioksida masuk ke alveolar kapiler, dari kapiler daerah ke alveoli, dan setelah melalui pipa bronchial dan trachea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Perjalanan oksigen sampai ke jaringan melalui saluran pernapasan sangat panjang, antara lain melalui alveoli, menembus dinding, masuk ke dalam darah merah, ikut sirkulasi darah menuju jaringan, menembus dinding kapiler, baru sampai ke jaringan. Pengendalian pernafasan. Yang mengendalikan pernafasan kimiawi akibat karbon dioksida sebagai dampak metabolisme. Pengendalian oleh saraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernapasan, olahraga, emosi, sakit dan takut, infus yang merangsang saraf pernapasan, suhu yang berubah secara mendadak. Pengendalian secara sadar tidak bisa bertahan lama sebab secara otomatis karbon dioksida akan muncul. Macam udara pernapasan. Udara tidak respirasi, udara yang dikeluarkan dan dimasukkan dalam kondisi normal 500 cc. Udara komplementer, udara yang masuk setelah nafas normal sehingga paru-paru bisa kembang maksimal 2000 cc. Udara suplementer, udara keluar setelah nafas normal, paru-paru mengecil 1300 cc. Udara kapasitas vital, udara yang dikeluarkan setelah menarik nafas maksimal 3008 cc. Udara residual, udara yang tersisa dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas maksimal 1600 cc. Udara kapasitas total isi maksimal paru-paru, kapasitas vital plus udara suplementer. Hawa ruang mati, udara yang tidak ikut pertukaran ada di ruang mulut dan hidung sampai bronchilus. Kualitas pengangkutan oksigen tergantung pada kadar oksigen yang berada di sekitar banyak atau sedikit, bagus atau tidak, sempit tidaknya jalan pernapasan, daya tampung dan kualitas alveoli untuk menampung oksigen. Kualitas darah, kondisi jantung. Macam-macam kelainan pada pernafasan, kelainan atau gangguan penyakit saluran pernafasan. Macam-macamnya peradangan pada sistem pernapasan seperti bronkitis, laringitis, faringitis, pleuritis, sinusitis. Kelainan gangguan penyakit dinding alveolus, pneumonia bakteri, tuberkulosis, TBC, batuk. Mekanisme batuk. Batuk, mekanisme pertahanan diri terhadap material asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Benda asing mengiritasi laring dan trakea yang merangsang reseptor batuk. Secara tiba-tiba menarik nafas dan udara masuk ke paru-paru. Glotis tertutup, otot dada dan perut berkontraksi dan meningkatkan tekanan di belakang glotis. Terdorong ke depan dan terjadi batuk.